Hari ini kita akan membahas mengenai siklus hidup data menjadi informasi dan pengetahuan. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai apa itu data, ya kan? Kita agak ulang sedikit ya. Data adalah fakta dan angka yang tidak digunakan pada sistem keputusan dan biasanya berbentuk catatan historis yang dicatat. Jadi setiap ada kejadian itu ada catatannya gitu, tercatat gitu ya. Diharapkan tanpa maksud untuk segera diambil kembali untuk keperluan pengambilan keputusan. Ya, informasi adalah data atau fakta-fakta yang telah diproses sedemikian rupa sehingga wujudnya berubah nih dari data yang yang dimasukkan ke dalam record berubah menjadi informasi seperti dashboard atau laporan-laporan seperti itu ya. Persyaratan untuk mengambil keputusan dengan teknik ilmiah ialah tersedianya informasi yang dibutuhkan sebagai alat bantu dalam proses pengambilan keputusan. Jadi peranan informasi adalah informasi merupakan alat penunjang untuk mempermudah pengambilan keputusan. Informasi berguna jika dapat digunakan sebagai bahan untuk mempermudah pengambilan keputusan. Apabila di dalam suatu organisasi, seorang petugas bertanggung jawab atas penyimpanan suatu informasi, maka jika yang bertanggung jawab tersebut berhalangan atau tidak berada pada tempatnya pada saat diperlukan, maka informasi masih dapat diperoleh dan dikeluarkan dari tempat penyimpanan dengan cepat dan tepat. Dalam suatu organisasi, informasi ini mengalir ya, mulai dari adanya keputusan, perintah, instruksi, pesan, dan nasihat dari meja leaders gitu ya, pimpinan. Baik pimpinan tingkat tinggi maupun pimpinan yang sifatnya manajer kepada unit-unit operasional yang berada di dalam satu organisasi. Banyak organisasi yang sudah berpengalaman mempunyai data yang sangat banyak dan data tersebut mempunyai nilai aset yang sangat tinggi. Namun dalam pengelolaan dan pemeliharaannya ini masih sangat beragam. Dari yang masih sederhana sampai kepada yang menerapkan aplikasi yang kompleks. Data digunakan untuk mempertajam tujuan operasional, melaksanakan bisnis, dan membantu mengidentifikasi arah dan keberhasilan perusahaan di masa depan. Jadi peraturan pemerintah ini menjadi daya penggerak atau kunci bagaimana dan mengapa sebuah data itu diproyeksikan. Bagaimana organisasi dapat mempertahankan dan mengandalkan informasi dalam periode waktu yang sangat panjang. Ada dua hal yang diinginkan oleh pengelola IT, yaitu bagaimana menyimpan data dalam jumlah yang sangat besar dengan biaya yang relatif rendah, dengan adanya kebijakan retensi, dengan menerapkan, yang paling penting adalah penerapan dari proteksi data itu sendiri. Nah, lanjut ke siklus data. Jadi nilai dari sebuah informasi ya ini sangat bergantung kepada beberapa hal. Banyak faktor yang mempengaruhi nilai sebuah informasi, baik latar belakang pendidikan, kepentingan, pengalaman, itu faktor yang mempengaruhi. Maka nilai dari sebuah informasi itu bisa sangat objektif. Pengelolaan siklus hidup informasi ini harus didesain dengan memperhatikan masalah prosesnya, kebijakan, perangkat keras dan perangkat lunak, serta penerapan teknologi yang dapat digunakan untuk setiap tahap siklus data. Data dan informasi dan pengetahuan merupakan bagian yang saling berkesinambungan. Jadi sebuah hasil dari bagian sebelumnya tanpa batas yang jelas. Data dibentuk dari serangkaian data, kejadian-kejadian itu terekam dalam
sebuah record di dalam database gitu ya, dalam tabel-tabel. Terus kemudian nah, dengan mengubah data kepada simbol-simbol tertentu, kemudian fakta menjadi data. Data kemudian selanjutnya dianalisis dengan teknik yang bermacam-macam sehingga menghasilkan suatu informasi. Informasi selanjutnya akan berubah menjadi pengetahuan atau knowledge. Jadi transformasi dari data ke informasi, pengetahuan, dan kebijaksanaan diwakili sebagai bagian spektrum kognisi yang merupakan ciri kemampuan manusia apabila berhadapan dengan peristiwa. Spektrum bersifat hierarkis, setiap transformasi mewakili sebuah langkah dalam fungsi kognisi manusia. Ketika siklus berjalan dan berputar, pengetahuan yang diperoleh data dapat berubah lagi menjadi data gitu ya. Kemarin kan kita sudah bahas ya, ada ketika suatu saat informasi atau pengetahuan yang kita miliki itu akan berubah menjadi data lagi gitu. Itu keterkaitannya dengan nanti pada proses pengolahan yang big data atau business intelligence seperti itu. Nah, contoh lain dari data itu bisa berubah lagi menjadi suatu kebijakan atau informasi tadi. Contoh lainnya adalah contoh lain ini ya, data berubah menjadi pengetahuan terus kembali ke data. Ini contohnya adalah pada seorang mahasiswa. Jadi mahasiswa itu kan kalau mengerjakan tugas akhir kan mulai dari permasalahan kan gitu ya, terus pengumpulan data gitu kan. Kemudian data dianalisis dengan metode statistik atau metode yang lain. Terus kemudian hasil akhirnya akan diperoleh suatu kesimpulan. Nah, mahasiswa akan memperoleh kesimpulan tentang subjek yang diamatinya. Kemudian itu adalah informasi bagi mahasiswa yang bersangkutan. Nah, informasi itu kemudian akan menjadi pengetahuan bagi banyak orang. Pada tahap berikutnya, apabila ada mahasiswa lain yang akan melanjutkan penelitian berhubungan dengan kajian penelitian yang telah dilakukan mahasiswa tersebut, maka mahasiswa tersebut menjadikan pengetahuan hasil kerja mahasiswa yang lampau menjadi suatu data. Jadi kita bisa belajar dari pengetahuan yang telah dihasilkan mahasiswa. Kan biasanya kalau mahasiswa tugas akhir tuh di bagian belakang ada kesimpulan. Nah, kesimpulan itu bentuknya adalah pengerjaan yang telah dilakukan dan apa nih yang akan sebaiknya dilakukan oleh mahasiswa selanjutnya terkait dengan penelitian yang dimiliki kan seperti itu. Nah, itu adalah maka itulah yang menjadikan pengetahuan hasil kerja mahasiswa yang telah dilakukan tadi menjadi kembali ke data gitu. Contoh lainnya adalah ketika seorang ilmuwan nih mengambil data dari teori dan penelitian. Misalkan saya melakukan teori dan penelitian mengenai e-learning, bagaimana model e-learning yang sukses nih diterapkan di UPN Veteran Jakarta gitu ya. Nah, kemudian ketika penelitian saya dilakukan pembelajaran kembali oleh penelitian yang lain, terus kemudian direview, dipelajari, maka data yang saya hasilkan dari kesimpulan penelitian yang saya lakukan itu akan kembali menjadi data yang akan dijadikan pegangan untuk di-extend gitu. Jadi langkahnya itu tidak diulangi lagi tapi di-extend gitu. Misalkan tadinya saya hanya pakai 5 model, 5 dimensi. Nah, terus kemudian di-extend menjadi menggunakan 7 dimensi seperti itu, dimensi model.
Nah, itu makanya di sini siklus hidup data akan diproses menjadi informasi menjadi pengetahuan, dan pengetahuan menjadi kebijaksanaan. Perjalanan data menjadi pengetahuan dan kebijaksanaan atau wisdom ini dipopulerkan oleh Sulistyo Basuki tahun 1995. Jadi perjalanan data ini dilihat dari segmen berdasarkan data dan kognisi. Dapat dilihat bahwa pengetahuan merupakan representasi fisik dari kesadaran atas dimilikinya informasi oleh seseorang. Pada umumnya, hasil analisis data dapat mengungkapkan suatu hal, sehingga informasi akan mudah diakses, memudahkan untuk dapat diperbaiki secara berkala. Sesuai dengan pertambahan umur data, maka frekuensi aksesnya kan ini akan semakin berkurang kan ya. Dengan memperhatikan siklus hidup data, ini akan memungkinkan pengelola untuk memahami data mana nih yang masih menjadi aset karena bernilai bisnis dan di mana harus dikelola secara baik untuk menjamin keberhasilan bisnis dan keberhasilan kebijaksanaan yang telah dibuat. Dalam organisasi informasi dihasilkan mulai dari keputusan perintah, pesan, dan dari pimpinan ke bagian ini sudah ya. Lalu ada yang admit. Oke, kita next, data terstruktur dan data tidak terstruktur. Jadi data itu ada dua, data terstruktur dan tidak terstruktur. Ada yang misal kasih contoh data terstruktur itu apa, data tidak terstruktur itu apa. Silakan. Halo. Ada yang mau jelaskan contoh dari data terstruktur dengan data tidak struktur? Oke, kita dilanjut aja ya kalau kayak gitu ya. Jadi data terstruktur itu adalah data-data yang disimpan ke dalam lokasi penyimpanan basis data. Sama kayak misalkan kita datang ke Indomart misalkan atau minimarket gitu ya. Nah, nanti kita melakukan transaksi. Nah, transaksi yang kita lakukan itu akan tersimpan ke dalam tabel-tabel yang sudah ada di dalam database gitu ya. Jadi dengan menggunakan basis data tersebut, maka proses temu kembali informasi ini akan lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan data yang tidak terstruktur. Jadi data terstruktur itu diorganisasikan sedemikian rupa ke dalam tabel dan relasi. Nah, kalau data tidak terstruktur itu file-filenya macam-macam ya, mulai bentuknya dokumen-dokumen, video, suara, email, attachment, dan lain-lain. Nah, perkembangannya ini pertumbuhan antara data terstruktur dengan data tidak terstruktur itu lebih cepat yang data tidak terstruktur gitu ya. Jadi 80% data itu bentuknya adalah tidak terstruktur. Contohnya adalah ketika kita melakukan publikasi. Nah, publikasi itu akan disimpan ke dalam itu kan ya repositorinya kan, ke dalam repositori dalam bentuk dokumen-dokumen baik PDF maupun Word gitu. Biasanya sih PDF ya. Terus kemudian itu akan disimpan dan disitasi dan lain sebagainya. Terus itu akan kembali banyak gitu ya. Terus misalkan video-video yang di kanal YouTube. Nah, itu sekali kalian bikin konten atau video-video yang kalian bikin misalkan di Reels, di Instagram, seperti itu.
Nah, itu akan terkumpul gitu ya. Jadinya datanya itu akan sangat banyak gitu. Itu pertumbuhannya justru yang paling banyak adalah data yang tidak struktur gitu. Nah, untuk keperluan pengarsipan data tidak terstruktur ini, perusahaan-perusahaan biasa mengatasi dengan menambah storage. Secara tradisional, perusahaan ini memilih tab storage untuk memenuhi kebutuhan ini. Namun timbul masalah baru adalah penambah storage ini tidaklah sederhana. Dengan jumlah tab yang meningkat, perusahaan juga harus memikirkan pengelolaan bagaimana melakukan backup data dan lain sebagainya. Nah, untuk pengelolaan dari dokumen yang tidak terstruktur ini ada beberapa cara ya, ada beberapa teknik untuk data tidak terstruktur supaya tidak hilang informasinya adalah dengan membuatnya menjadi data terstruktur dalam format XML atau HTML. Teknik dari data tidak struktur ini adalah sangat bervariasi tergantung bagaimana cara kita membuat dan menggunakannya. Jadi data yang tersimpan di dalam komputer dalam administrasi perkantoran, yaitu dokumen, spreadsheet, materi presentasi. Terus kemudian ini contoh ya. Ini beberapa contoh data tidak struktur, ada data yang tersimpan di dalam komputer, seperti kayak kita membuat tugas-tugas mata kuliah, seperti itu kan dalam bentuk dokumen-dokumen, terus kemudian diupload ke dalam Leads kan ya. Nah, itu akan tersimpan ke dalam tipe yang tidak terstruktur. Terus kemudian dokumen arsip dan perpustakaan digital, kemudian ada data di dalam bentuk gambar ya, misalkan gambar-gambar sensor atau gambar-gambar yang terkait dengan map ya, peta dunia gitu, yang berhubungan untuk penelitian di bidang Geographic Information System atau GIS seperti itu. Terus kemudian ada juga data di dalam aplikasi data warehouse, misalkan data keamanan, telekomunikasi, data dalam sistem operasi yang terintegrasi, kemudian data lokasi berupa audio, video, dan gambar, data semantik yang digunakan di akademi dan penelitian lain. Dengan adanya sistem pengelolaan basis data, data tidak terstruktur juga sudah dapat dikelola dengan jumlah besar. Contoh, basis data yang digunakan untuk membuat katalog, dokumen referensi, gambar, dan isi media yang disimpan ke dalam file. Nah, untuk menyimpan data tidak terstruktur, untuk menyimpan data yang tidak terstruktur ke dalam basis data, biasanya menggunakan penggunaan tabel basis datanya yaitu binary large object atau blobs yang digunakan dalam beberapa dekade saat ini ya. Blobs untuk beberapa tahun Oracle telah mengintegrasikan jenis dan struktur data secara optimal dengan melakukan analisis dan manipulasi dokumen XML, multimedia, konten, teks, dan informasi geospasial. Contohnya dalam aplikasi Oracle 11 Express Edition misalkan. Nah, data tidak terstruktur dapat dikelola dengan memperbaiki performa dan keamanan. Nah, dalam mengaplikasikan sistem pengelolaan data tidak struktur ada 10 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah visibility. Visibility ini beberapa alternatif pemecahan dalam pengelolaan dan pengendalian data harus ada dengan representasi visual yang jelas terhadap akses data. Data yang harus dicari dan dikumpulkan seperti, jadi data ini dapat dicari ya, dikumpulkan. Visible berarti kan tampak gitu ya. Semua pengguna termasuk
grup keanggotaan, atribut direktori yang aktif, dan hak akses kepada data. Hak akses terhadap semua folder dan subfolder di dalam suatu server dalam Microsoft NTFS. Terhadap folder untuk pengguna atau kelompok pengguna yang menjadi domainnya. Penyaringan yang membolehkan pencarian berdasarkan username, grup, atau nama folder data. Terus kemudian ada proses updating secara otomatis yang menggambarkan adanya perubahan atau data baru pada direktori aktif. Misalkan pengguna ke grup seperti pada server file. Contohnya data baru, data yang sudah dihapus, dan data yang diganti nama. Terus yang kedua adalah kontrol. Ini alternatif pemecahan masalah harus sudah termasuk mekanisme uji, menetapkan dan mengendalikan hak akses file dan folder. Secara spesifik, sistem ini perlu menyediakan penekanan dan kepastian mengubah hak akses secara langsung ke file di server. Mekanisme seharusnya sudah menjadi pilihan untuk menekan perubahan secara jelas dengan administrator sistem atau secara otomatis menggunakan pengatur. Terus kemudian auditing. Auditing ini harus memperhatikan semua aspek penggunaan data. Informasi harus dilengkapi, ditemukan kembali dengan mudah. Audit record meliputi semua file pada direktori aktif, contohnya open, delete, rename, semua akses dari berbagai jenis pengakses, semua aktivitas akses terhadap folder, semua akses terhadap folder yang sensitif, semua pengguna yang tidak aktif, semua data yang tidak aktif itu harus diaudit ya, dilakukan pengecekan lagi. Terus perubahan konfigurasi keamanan oleh administrator dan lain sebagainya. Ini yang keempat adalah keamanan. Keamanan harus tersedia secara otomatis, terutama dalam pengembalian hak akses data. Mengendalikan nama para pengakses data dan lain sebagainya ya. Melakukan uji pengembalian hak akses. Jadi nanti kalau misalkan di Oracle SQL atau di DBMS manapun kan ada grant dengan revoke ya. Nah itu harus di setting kembali siapa saja yang berhak mengakses gitu. Yang kelima adalah penampilan. Terus kemudian yang keenam adalah skala. Terus kemudahan dalam instalasi dan kemudahan dalam penggunaan. Kemudian dalam mengintegrasikan ke perangkat aplikasi yang lain. Yang paling dibutuhkan oleh organisasi adalah biaya yang low total cost of ownership. Jadi harus mendatangkan benefit yang dapat dihitung dari segi waktu, efisiensi penggunaan sumber daya. Gitu. Jadi harus memastikan kembali terkait dengan hak akses, laporan audit data, terus kemudian tinjauan ulang pemberian judul data, identifikasi data lama, identifikasi kepemilikan data bisnis, dan migrasi data. Ini kita masuk ke manajemen data. Tadi ini ya, yang ke slide ke-7 yang tadi. Ketika kita mengaplikasikan untuk pengelolaan data tidak terstruktur, ada 10 hal, yaitu visibility, control, auditing, keamanan, penampilan, skala. Kemudian dalam melakukan instalasi, kemudian untuk penggunaan, integrasi dengan aplikasi yang lain dengan biayanya yang cukup murah gitu ya. Terus kemudian yang ke-8, slide ke-8 ini adalah manajemen data manajemen data terstruktur. Oke, data walaupun sudah disimpan kan harus dikelola dengan baik ya. Pengelolaan data yang baik ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Namun ada beberapa pertimbangan untuk dapat mengelola dengan baik sehubungan dengan kondisi dari data tersebut. Pertimbangannya adalah
perangkat yang digunakan, kemudian jenis atau format data yang digunakan, ukuran, aktivitas penggunaan, terus waktu tanggap, interaksi, keamanan data, gitu ya. Apabila ketersediaan perangkat keras tinggi, artinya kebutuhan untuk penyimpanan dan spesifikasinya menunjang. Maka pengelolaan data yang lebih kompleks akan memungkinkan untuk dilakukan. Namun, apabila perangkatnya ini masih sangat terbatas, maka kompleksitas pengelolaan juga lebih rendah. Demikian juga dengan volume data, jenis ukuran, aktivitas pemakai, semuanya ya, ini dipengaruhi oleh ketersediaan perangkat kerasnya. Semakin besar volume data yang dimiliki, maka akan semakin kompleks penanganannya, akan semakin membutuhkan tempat penyimpanan yang lebih besar. Oleh karena itu tidak salah jika ketersediaan penyimpanan data untuk jenis data terstruktur dan tidak terstruktur harus disiapkan 2 kali lipat dari data yang dihasilkan per tahun. Jadi kalau misalkan 1 tahun ini perusahaan melakukan audit ya, berapa data yang dihasilkan dalam waktu 1 tahun untuk keseluruhan organisasinya. Misalkan 1 tera. Nah, berarti kalau untuk penyediaan database-nya, penyediaan perangkat kerasnya itu harus 2 kali lipat, berarti harus 2 tera untuk hard disk dan lain sebagainya gitu ya. Faktor kedua adalah format data. Apabila format data ini beragam, maka pengelolaannya data tidak mudah. Jadi sangat bervariasi, maka diperlukan sumber daya manusia yang mampu mengelola data dengan data yang bervariasi gitu kan, itu akan menjadi lebih kompleks kan ya. Semakin tinggi aktivitas penggunaan data, maka sebaiknya didukung oleh perangkat lunak yang handal, yang dikelola dengan baik. Prioritas pemeliharaan data terhadap data ini harus lebih tinggi dibandingkan dengan frekuensi pemanfaatan yang lebih rendah. Jadi pengelolaan data terstruktur dilakukan dengan menggunakan berbagai DBMS, Database Management System. Basis data dapat dilakukan dengan mempertimbangkan data sering diperbaiki dan membutuhkan pengelolaan yang bersifat relasional atau berhubungan satu sama lain. Karena kan terkumpul di dalam satu tabel-tabel yang saling berhubung di dalam database kan ya. Terus membutuhkan pengelolaan data yang rumit dan membutuhkan kecepatan pemrosesan data yang reliable. Menghindari data corruption saat pencatatan data yang besar secara sekaligus ke dalam hard disk atau terlalu banyak file yang ditulis ke hard disk. Seperti itu. Nah, untuk pengelolaan data yang baik kan tadi kita membutuhkan software-software ya, DBMS yang digunakan. Ini adalah beberapa DBMS yang digunakan. Contoh kasusnya kemarin kita pakai yang perpustakaan ya. Nah, di sini. Ini adalah database yang digunakan, aplikasi yang digunakan, dan sistem operasi yang digunakan untuk menunjang pengelolaan perpustakaan. Terus kemudian ini adalah contoh basis data komersil yang bisa kalian pelajari lebih lanjut gitu ya. Seperti Oracle, kalau mau yang tidak berbayar coba pakai Express Edition, itu bisa. Terus ada MySQL juga, itu juga ini yang tidak berbayar, MySQL, MySQL, MaxDB, dan SQLite gitu ya. Ini tidak berbayar. Terus kita lanjut ke beberapa tahap. Saya mau bentar ya, saya cari.
Oke, untuk mengelola data terstruktur ini ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama adalah menentukan kelas data. Agar pemanfaatan data secara efektif, langkah awal adalah mengamati data secara keseluruhan, termasuk tadi jenis datanya apa, di mana akan disimpan, dan berapa volume ini. Seperti ini. Nah, dari gambar yang atas ini dapat dilihat bagaimana pengaruh aktivitas organisasi terhadap ketersediaan data yang dihasilkan. Sejalan dengan bertambahnya waktu, maka nilai data itu kan akan semakin menurun ya. Contoh misalkan kita masukkan data, nah itu nilai datanya akan semakin menurun gitu. Data aktif akan berubah menjadi data pasif. Maka data yang frekuensi pemakaiannya meningkat, ada data yang frekuensi pemakaiannya meningkat, ada yang menurun. Di sisi lain, ini secara keseluruhan jumlah data ini akan semakin besar kan, karena dia akan tetap disimpan ke dalam aplikasi. Maka itu penanganan datanya juga harus berbeda. Nggak bisa kita samakan antara data aktif, penanganan terhadap data aktif dengan penanganan data yang tidak aktif. Itu kan kurang, nggak bisa disamakan gitu ya. Nah, ini perlu adanya maintain terhadap tempat penyimpanannya. Demikian kemarin kita contohnya perpustakaan ya. Contoh koleksi yang bernilai ilmiah seperti jurnal, dari waktu setelah beberapa waktu gitu jumlah koleksinya akan semakin meningkat. Di sisi lain nilai keilmuan dari jurnal itu akan menurun. Nah, kalau misalkan kita melakukan sitasi dan lain sebagainya, itu kan referensinya biasanya 5 tahun terakhir kan gitu ya. Nggak boleh lebih dari 5 tahun terakhir gitu. Karena keilmuannya dianggap semakin menurun gitu. Kecuali yang memang sudah sering dilakukan, dijadikan referensi gitu ya. Nah, perusahaan ini, perpustakaan ini harus memperhatikan prioritas pengelolaan jurnal. Jurnal terbitan lama tidak mungkin terus-menerus dipertahankan gitu kan ya, mengingat ruang perpustakaan itu tempatnya terbatas. Terus kebijakan pengurangan koleksi juga perlu dilakukan, atau dibuatkan kebijakan untuk mengeluarkan koleksi lama dari ruang koleksi dan mengubahnya format jurnal, misalkan tadinya dalam bentuk tercetak menjadi file digital, atau misalkan kalau di pengelolaan jurnal itu ada yang diarsipkan seperti itu. Nah, keberadaan informasi dapat dipertahankan tanpa menambah ruang perpustakaan. Yang kedua adalah membuat tempat penyimpanan data. Jadi penyimpanan data dilakukan menggunakan basis data. Data disimpan secara terstruktur, data yang dimasukkan ke dalam baris itu kan disimpan ke dalam tabel-tabel gitu ya, dikelompokkan pada beberapa lokasi penyimpanan berdasarkan pertimbangan frekuensi pemanfaatan informasi. Pengelompokan pada berbagai jenis data dengan segala karakteristiknya didasarkan atas hasil analisis. Terus kemudian menentukan akses terhadap data dan kebijakan migrasi. Migrasi ini adalah perpindahan dari satu bentuk ke bentuk lain. Untuk migrasi itu diperlukan untuk kesamaan atau standar, sehingga memudahkan dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Migrasi dilakukan apabila pernah dilakukan pembangunan basis data. Jadi aplikasi basis data yang baru memerlukan perlu dilakukan migrasi data ya kan dari aplikasi yang lama. Nah, perubahan aplikasi disebabkan karena aplikasi yang lama sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan organisasi, atau aplikasi yang lama sudah tidak sesuai dengan perkembangan perangkat keras, perangkat lunak. Jadi istilahnya sudah tidak kompatibel gitu, maka perlu dilakukan migrasi.
Dengan melakukan migrasi, integritas data ini kan dapat ditingkatkan ya. Integritas data diperlukan untuk memudahkan dalam pengelolaannya, mempercepat proses temu kembali dengan semua komponen yang dibutuhkan. Jadi, migrasi ini memindahkan data dari basis data yang kecil dan tersebar menjadi basis data yang besar dan terintegrasi untuk dapat diakses ke semua pengguna. Yang keempat adalah menentukan dan menetapkan kebijakan pelengkap. Kebijakan pelengkap ini adalah prosedur yang harus dibuat dan disiapkan dengan tujuan untuk tidak menimbulkan kebingungan kepada pengguna, kepada pengelola dalam memelihara sistem yang sudah dibangun. Prosedur yang tidak jelas dapat menimbulkan kesalahan dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Prosedur operasional yang standar perlu dipersiapkan dan disosialisasikan kepada pengguna ketika sistem ini akan diterapkan. Kebijakan pelengkap yang dapat diterapkan antara lain berhubungan dengan masalah retensi, immutability, privacy, audity, dan kadaluarsa gitu ya. Kebijakan masalah retensi menjelaskan bagaimana data dipertahankan, berapa lama data disimpan, bagaimana nasib akhir dari data tersebut. Misalkan ya, contoh record harus disimpan dalam bentuk aslinya, tidak diperbolehkan untuk dirubah selama 7 tahun. Sesudah 7 tahun boleh dihapus. Terus keabadian berhubungan dengan masalah pembuktian dengan pihak luar, tidak diperbolehkan untuk dirubah. Tanda tangan dapat dibuat dan disimpan di dalam atau di luar basis data untuk menunjukkan bahwa data sama sekali belum dirubah. Data yang bersifat pribadi berhubungan dengan hak akses seseorang terhadap data tertentu. Tidak semua orang diperbolehkan untuk melihat data. Makanya ada proses grant revoke gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah tidak bekerja di sana atau kondisinya sedang di cuti dan lain sebagainya, itu misalkan itu harus diatur hak aksesnya, boleh tidak dia mengakses aplikasi tersebut gitu ya. Terus audit ini berhubungan dengan pemanfaatan sistem. Audit dilakukan untuk mengetahui sejauh mana sistem digunakan dengan cara melacak semua akses dan perubahan data yang sudah dilakukan. Setiap data ini pasti menjadi kadaluarsa. Data yang usang sudah dapat dihapus dari tempat penyimpanan. Contoh, siapa saja yang boleh membuka aplikasi yang sudah diberi password. Siapa saja pengguna yang diperbolehkan mengakses data tertentu. Apakah petugas atau pengguna diperbolehkan mencetak atau mendownload materi yang sudah diberikan? Berapa jumlah halaman? Kayak misalkan kita mencari tugas nih, terus kemudian ketemu nih, ketemu gitu kan ya, ada tugasnya, bisa jawab pertanyaan aku nih gitu kan. Dicari, terus ternyata yang diperbolehkan dari 10 yang ditampilkan tuh hanya 2 yang ditampilkan. Kalau mau lihat ya harus join gitu kan, harus bikin username dengan password. Itu adalah kebijakan yang diatur gitu ya. Oleh karena itu di dalam suatu jaringan komputer terdapat pengelompokan pengguna yang berfungsi sebagai pengelola, dikelompokkan kepada administrator dan supervisor. Administrator ini mempunyai akses ke semua jenjang di dalam jaringan. Dia menentukan siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh mengakses, termasuk mengatur dari supervisor. Karena si administrator ini adalah hak user tertinggi. Sedangkan supervisor hanya dapat mengatur kelompoknya saja gitu. Sedangkan pengguna hanya diperbolehkan mengakses folder tertentu dan file tertentu pula. Semua aturan main tersebut harus jelas di dalam sebuah SOP seperti itu, standar operasional prosedur yang telah diberikan oleh
organisasi atau perusahaan. Oke, sekian materi hari ini. Saya stop share dulu.